Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 140 halaman 67. Ali Imran ayat 140. Kita bahas tajwidnya dulu. Idgham bi gunna, nun mati ketemu dengan ya, jadi membacanya dimasukkan ke ya, nunnya dimasukkan ke ya dengan mendengung. Yamsaskum, yam mim mati ketemu sin, sebetulnya idhar sapawi, namun dikarenakan dalam satu kata, maka mimnya dibaca sepintas saja. Yamsaskum. Nah, berbeda dengan mim yang ini. Mim yang kedua itu karena terpisah, jadi betul-betul dibaca jelas. Tahan dua ketukan. Kum korhum ifa hakiki atau ifa ab'ad. Domatain ketemu fa secara terpisah. Faqad qalqal sugur, huruf dal yang sukun di akhir kata, pantulkan secara ringan. Qad masal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, jadi lamnya dibaca jelas. Kau mad lain, tapi karena bukan di akhir kata, bukan di tempat berhenti gitu, jadi dibaca madnya sepintas saja. Kor tafhim, ro sukun didahului fathah, jadi ro-nya dibaca tebal. Kor hum idgham bi gunna. Mithlu, kalau mau berhenti di situ ada huruf jim kecil di atas tuh, itu tanda berhenti, namanya waqaf jaiz ya, atau waqaf jawaz, boleh berhenti boleh tidak. Kalau mau berhenti hanya dibaca sukun mithlu, tapi kalau mau disambung hanya dibaca mad silah qasirah, panjang dua ketukan. Mithluhu watilkal idhar qamariyah. Ayya mantabi alif, nuda mantabi alif, wiluha mantabi alif, bay mad lain, jangan bay pak, bay. Suka ada yang membaca bainanas, bainanas. Nan alif lam samsiyah gunna atau idgham samsiyah gunna, dimasukkan ke nun dengan mendengung. Na matabi alif waliya lamallah tafhim. Lafdzul jalalah atau lebih spesifiknya lam didahului fathah,
jadi dibacanya tebal. Hulla alif lam samsiyah, di mantabiyah, a mantabi alif, manu mantabi waw. Semuanya dibaca panjang, 2 ketukan. Wa yattakhidha minkum, ifa akram, nun mati ketemu kaf dalam satu kata itu dibaca samar tapi sepintas saja. Kum idhar safawi syuhada, mad wajib muttasil. Jadi kalau mau berhenti di situ hamzahnya dibaca sepintas saja, mungkin hampir tidak kedengaran. Syuhada, wallahu tafhim, la mantabi alif, yuhibbul alif lam samsiyah, bo menbadal, limin mad alif lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, jika dalam ayat 139 Allah mendorong, memotivasi kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, khususnya dalam peristiwa perang Uhud. Karena dalam perang Uhud itu kan banyak umat Islam, para sahabat Nabi yang terluka, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu mendapatkan luka yang sangat banyak gitu. Sampai-sampai ketika Rasulullah pulang ke Madinah itu kan dipapah oleh 2 orang sahabat. Itu ada yang seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Nah kemudian 2 orang sahabat itu, alhamdulillah Rasulullah masih hidup katanya. Nah, itu jawaban itu menunjukkan bahwa luka yang diderita oleh Rasulullah itu ya cukup berat atau sangat berat. Nah maka di ayat 139 itu Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, kalian jangan lemah gitu. Kalian jangan larut dalam kesedihan gitu. Atau mafhum muwafaqahnya itu, orang-orang yang beriman itu harus kuat gitu. Orang-orang yang beriman itu harus semangat gitu. Orang-orang yang beriman itu harus optimis gitu. Orang-orang yang beriman itu jangan terlalu lama Pak terpuruk, tapi harus segera bangkit. Karena kan biasa kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan Pak, tidak menyenangkan. Kalau perang barangkali luka, kekalahan itu biasanya suka down gitu Pak, semangatnya itu turun gitu. Maka itu perlu ada orang yang segera untuk membackup dan memotivasi gitu. Makanya ketika ada orang barangkali sedih gitu, lalu ada orang yang memotivasi, itu disadari atau tidak Pak, dampak positifnya besar itu. Barangkali ada saudara tetangga gitu, yang mungkin dapat masalah gitu. Kemudian dia sampai sampai lemah, sampai down itu. Kalau kita berikan motivasi, berikan ucapan-ucapan yang membangkitkan semangat dan optimis, itu insya Allah itu akan segera pulih gitu.
Nah disitulah luar biasanya yang namanya ucapan, luar biasanya yang namanya ucapan seseorang itu. Nah di ayat 140 ini nih Allah pun masih menghibur dan memotivasi orang-orang yang beriman itu. In jika yamsaskum, masa ya musuh itu mengenai, menimpa. Jika menimpa kalian atau jika kalian mendapatkan korhun, luka itu Pak. Faqad, maka sungguh-sungguh masa telah terluka al-qauma, maksudnya orang-orang kafir Mekah. Jadi masa maka telah mendapatkan al-qauma, orang-orang musyrik Mekah, korhun, luka, misluh, yang semisal. Ini kan apa ya, penghibur ya, penyemangat dari Allah, motivasi dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, itu kan dalam perang Uhud banyak yang terluka. Jika dalam perang Uhud ini kalian terluka, ini Pak pakai fi'il mudhari ini, yamsaskum. Yang kedua pakai fi'il madi, masa itu. Kalau fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan atau sedang berlangsung. Kalau fi'il madi menunjukkan telah terjadi. Jika sekarang kalian dalam perang Uhud, wahai orang-orang yang beriman, mendapatkan luka, bahkan ada di antara sahabat-sahabat saudara kalian yang gugur sebagai syuhada, maka ketahuilah bahwa dulu dalam perang Badar orang-orang kafir Quraisy itu banyak juga yang terluka, banyak juga yang mati, gitu Pak. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi jangan terlalu luka yang yang mengenai kalian itu menjadikan kalian itu menjadi lemah dengan lemah yang berlebihan. Nah ini kan pelajaran hidupnya bagi kita begini Pak. Kan seolah-olah kalau kita itu diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita inginkan Pak, yang katakanlah musibah, itu seringkali kita itu merasa bahwa yang kena musibah itu hanya kita gitu. Orang lain mah enggak gitu. Kalau kita enggak punya uang, merasa kita aja di dunia yang enggak punya uang, padahal orang lain banyak juga yang tidak punya uang. Ketika kita sakit mungkin merasa hanya kita yang sakit, padahal orang lain banyak juga yang sakit dan mungkin sakitnya lebih berat dari kita. Nah makanya disitulah pentingnya kita itu berjalan, pentingnya kita bersilaturahim, pentingnya kita menjenguk orang yang sakit gitu Pak. Jadi biar ketika ada masalah-masalah itu, oh ternyata gitu, yang sakit itu bukan hanya saya gitu. Ternyata yang kesulitan ekonomi itu bukan hanya saya gitu. Ternyata yang mendapatkan kesedihan itu bukan hanya saya, orang lain pun ternyata ada juga gitu, banyak juga, bahkan sebagiannya lebih berat daripada kita mungkin. Tuh ibroh yang sangat luar biasa bagi kita dari kalimat ini nih. Di kalau dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka terluka ketika perang, lalu oleh Allah diberikan penguat. Dulu juga orang-orang kafir itu banyak yang terluka, banyak yang mati. Kan dalam perang Badar itu orang-orang kafir yang mati 70 orang kan ya.
yang ditawan sampai 70 orang juga. Bahkan ada ulama yang menafsirkan 70 di situ artinya banyak, bukan betul-betul 70. Seperti di kita kan sering mengatakan pusing 7 keliling, nah gitu Pak. Jadi 7 itu menunjukkan banyak. Hartanya mual habis 7 turunan, nah itu Pak. Jadi kata 7 itu bisa berarti betul-betul 7, atau 70 pun bisa betul-betul 70, bisa lebih dari itu. Watilka, dan itulah al-ayyam. Nah, ini menggunakan bentuk plural jamak. Jadi bukan hanya satu hari, bukan hanya satu masa. Cuman secara garis besar yang namanya masa fase perjalanan hidup manusia itu terbagi dua Pak. Hari-hari yang dilalui oleh manusia itu terbagi dua. Pertama, ada hari-hari yang di situ mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Artinya diuji dengan ujian kesyukuran. Ada juga hari-hari itu yang di situ barangkali kekalahan, kesengsaraan, atau diuji dengan hal-hal yang menuntut adanya kesabaran. Secara garis besar begitu yang namanya hari itu. Baik itu untuk sifatnya pribadi ataupun golongan ataupun kelompok. Jadi dulu awalnya orang-orang kafir menang. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka kalah. Sampai sekian ratus tahun orang beriman ada di puncak kejayaan. Kemudian terpuruk lagi ketika Turki Utsmani jatuh. Tahun berapa tuh? 1924. Sampai sekarang nih umat Islam itu belum bangkit-bangkit. Jadi sudah 100 tahun Pak. Dari 1924 sampai 2024. 100 tahun ya. Kalau menurut isyarat hadis, setiap 100 tahun itu Allah itu kirimkan seorang yang akan seorang mujaddid lah, seorang pembaharu, seorang reformis yang akan membawa umat Islam itu memimpin ke depan. Itu biasa kalau melihat isyarat hadis seperti itu. Jadi sebetulnya kalau menurut isyarat hadis waktunya gitu Pak, 1924 Turki Utsmani jatuh, 2024 itu umat Islam itu mestinya bangkit jaya itu. Jadi watil kal ayyamu, dan hari-hari itu nudawilu itu kami pergulirkan Pak, kami putarkan bainan nas, di antara manusia. Ini kita sering mengatakan bumi itu berputar, roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kan gitu. Kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sengsara. Nah, tugas kita sebetulnya hanya berupaya untuk senantiasa di atas dan mempertahankan ketika sudah posisinya di atas Pak. Tugas kita itu. Selebihnya itu urusan Allah. Kalaupun kita sudah berusaha maksimal, kalau ternyata takdir Allah harus ke bawah, ke bawah. Cuman biasanya kan yang namanya hidup itu Allah sesuaikan dengan hukum sunnatullah juga Pak. Jadi kalau orang-orang beriman, orang Islam berusaha untuk selalu di atas,
dan dia pun tidak lengah, Pak, itu insya Allah akan bertahan di atas. Cuman biasanya kan kalau orang sudah di atas itu suka lengah, Pak, suka lalai, suka nyantai. Orang ketika miskin doana leket, ibadahna rajin, tapi geus beunghar sok poho, Pak. Orang ketika sakit dekat dengan Allah, tapi kalau sudah kaya kadang sudah sembuh kadang jauh. Orang sebelum merdeka biasanya persatuannya kuat, semangatnya kuat, cita-citanya tinggi, berani. Tapi kalau sudah merdeka malas gitu, Pak. Terjadi perpecahan gitu. Banyak, Pak. Nah, makanya dalam kalimat berikutnya nih, untuk apa Allah pergulirkan yang namanya kehancuran dan kemenangan, kejayaan dan keterpurukan itu? Waliya lama, nah itu supaya mengetahui dengan pasti, itu melihat dengan jelas. Allah siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau dalam penafsirannya begini, Pak. Jadi dibalik dipergulirkannya oleh Allah yang namanya kemenangan, kekalahan, di atas, di bawah, itu supaya Allah itu melihat dengan pasti siapa di antara manusia-manusia itu yang beriman, siapa manusia-manusia yang kafir ataupun munafik. Karena begini, kalau seandainya umat Islam itu terus di atas, terus di atas, itu akan banyak orang-orang yang pura-pura mengaku Islam. Kenapa pura-pura mengaku Islam? Karena Islam dalam keadaan jaya. Paling tidak keamanan, kenyamanan hidupnya, kesejahteraan hidupnya akan terjaga. Tapi dengan Allah menguji umat Islam itu kalah, berada di bawah, maka orang-orang yang masuk Islamnya pura-pura kan kelihatan itu, Pak. Kan kelihatan. Nah, geuning asup Islam teh kieu. Nah, geuning rajin ibadah teh hirup teh kieu. Mending kena si itu tara ibadah. Awakna cager, duitna loba. Nah, di situ akan diuji, Pak, keimanan seorang itu. Kalau selamanya berada di bawah atau berada dalam kekalahan, kalau terus-terusan, Pak, dalam waktu yang sangat panjang, itu pun akan ini, Pak, sulit untuk bangkit, sulit. Makanya Allah dengan kemahadermawan dan kemahabijaksanaannya itu dipergulirkan gitu, Pak, dipergulirkan. Orang nih, Pak, orang kalau dia itu memiliki harta yang banyak, potensi untuk sombongnya besar, Pak, besar itu. Maka ketika dia itu sombong, jatuh dia, Pak, jatuh, pasti turun ke bawah itu. Kenapa dia turun ke bawah? Biar dia sadar diri, Pak, biar dia itu ingat, oh, saya itu jatuh karena saya itu sombong gitu. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi kalau untuk orang-orang beriman, ketika tadinya di atas kemudian turun ke bawah, itu Allah ingin menyadarkan dirinya. Kalau untuk orang-orang kafir, ya dalam rangka menyiksa dirinya. Nah, makanya ketika kita berada di atas, ada nasihat yang bagus. Kalau kita sedang berada di atas, kita harus takut. Kenapa? Karena kebalikan atas itu bawah, Pak, gitu. Tapi kalau kita sedang berada di bawah, jangan terlalu sedih.
Karena kebalikan bawah itu atas itu Pak. Kalau kita sedang sehat, kita harus hati-hati. Karena kebalikan sehat itu sakit gitu. Tapi kalau kita sedang sakit, kita harus optimis karena di balik sakit itu ada sehat itu Pak. Nah, makanya yang penting kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya Allah itu berpihak dalam menguji kita itu, yaitu berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang kedua nih, kenapa kemenangan dan kehancuran itu Allah pergulirkan? Wayat tahida. Ada ya di sini Pak nih. Wa dan yattahida. Dia ingin, ya maksudnya dia Allah ingin mengambil minkum di antara kalian syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Jadi bagaimana Pak akan ada yang namanya orang yang gugur sebagai syuhada kalau tidak ada yang mati di medan perang itu Pak? Mulai syahid-syahid itu Pak. Padahal kan orang yang gugur di medan perang itu kan sebuah level kematian yang luar biasa itu, yang sangat tinggi itu. Disebutnya itu kematian yang special edition itu. Kematian yang langka Pak. Nah, dengan adanya kekalahan, banyak yang terluka dan banyak yang terbunuh, maka di situ peluang untuk orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu besar. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbud dolimin, itu tidak mencintai orang-orang yang zalim. Nah, ini terkait ayat ini nih Pak, itu ada kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 104 itu, beberapa halaman ke depan, halaman 95 tuh, halaman 95 surat An-Nisa ayat 104 ini Pak. Ini yang disebut dengan teori munasabah, korelasi, mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain yang punya keterkaitan. An-Nisa halaman 95 ayat 104. Wala tahinu, dan janganlah kalian itu merasa lemah, dalam arti lemah yang berlebihan Pak. Bibtigo al qaumi, dalam mengejar suatu kaum. Ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dalam peristiwa perang Uhud Pak. Jadi ketika para sahabat banyak yang terluka, kemudian cukup banyak juga yang gugur, Allah meminta mereka untuk segera bangkit dan mengejar orang-orang musyrik itu. Kalian jangan lemah untuk mengejar orang-orang musyrik Mekah itu. Nah, makanya kalau baca dalam sejarah Pak, ini luar biasanya Rasulullah dalam rangka membangkitkan semangat dan keberanian nyali orang-orang beriman, sekalipun terluka, itu Rasulullah meminta para sahabat untuk mengejar Pak, untuk mengejar orang-orang musyrik Mekah sampai perbatasan kota Madinah itu Pak, dikejar itu. Ujungnya itu kan begitu. Sehingga kalaupun mereka banyak yang terluka dan banyak yang gugur, itu keberaniannya itu tidak hilang 100% itu Pak. Tidak hilang 100%. Makanya kan dalam hidup suka seperti itu Pak. Gening lamun panglima perang mah, ketika musuhnya sudah lari, sudah jauh, udang, padahal dari itu nih nggak balik deh Pak gitu. Itu sebetulnya dalam rangka membangkitkan rasa optimis itu Pak, semangat, keberanian. Jadi kalau sudah terpuruk, jangan berlarut-larut dalam keterpurukan. Segeralah bangkit Pak. Walaupun mungkin tidak akan maksimal dalam bangkitnya itu.
Geuning lamun aya orang keseleo nya, orang keseleo eta ku tukang pijit sok dipaksa Pak, suruh berdiri gitu. Nangtung sorangan tuh. Tong dicekelan gitu. Kan gitu Pak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi. Tong ogoan, tong dimanja gitu. In takunu, jika kalian itu dalam keadaan tak lamun, nah itu. Kalau tadi korhun itu Pak. Kalau di sini tak lamun. Kalau kalian itu dalam perang Uhud tak lamun, terluka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ya'lamun. Itu pun dalam perang Uhud terluka Pak. Jadi walaupun nih katakanlah dalam tanda petik dalam perang Uhud orang-orang beriman itu kalah dan banyak yang terluka, orang-orang musyrik Mekah pun banyak yang terluka. Jadi ya'lamuna kama ta'lamun. Cuman bedanya apa nih? Wa tarjuna minallahi, kalian mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, ma la yarjun, sedangkan mereka dalam berperangnya itu tidak mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah ini kan luar biasa motivasinya Pak. Jadi mestinya umat Islam itu lebih semangat, lebih giat, lebih mau berkorban dan berjuang ketimbang orang-orang kafir. Kenapa? Pertama karena orang kafir saja yang dalam berjuangnya mereka tujuannya tidak jelas Pak, tidak mengharapkan ridho Allah, itu semangat. Mestinya kita orang beriman lebih semangat. Yang kedua, kalau orang kafir dalam berjuang itu mengerahkan, mengorbankan jiwa raga, pakai modal Pak, padahal mereka hanya ingin mendapatkan neraka. Mestinya orang beriman yang yakin perjuangannya itu akan membuahkan surga, itu jangan ragu-ragu untuk berjuang dan berkorbannya itu. Jadi lamun dulu Pak nih, dulu orang-orang kafir itu sampai menginfakkan harta yang sangat besar untuk perjuangan melawan Rasulullah. Padahal itu jelas-jelas Pak, neraka itu, kalaupun menang neraka itu, kalah neraka, menang neraka. Tapi mereka infaknya besar-besaran itu. Nah mestinya orang beriman itu kalau tahu betul, yakin betul ini surga, ya jangan ragu-ragu gitu. Jangan terlalu banyak mikir lah gitu. Nah kita kan kadang kalau mau berjuang, berkorban di jalan Allah itu banyak mikirnya. Kita lanjutkan nih satu ayat lagi. Waliyumahhisallahu alladzina amanu, dan Allah hendak ini mengokohkan, menguji, memfilter alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga nih Pak, yang ketiga. Jadi tadi yang pertama nih, kenapa kehancuran dan kekalahan itu Allah putarkan itu? Satu, Allah ingin melihat dengan pasti Pak, dan ini akan menjadi saksi pada yaumul akhir. Jadi kalau ada orang protes nih, oh saya itu Allah dulu berjuang, mana buktinya gitu tak? Oh kamu itu tidak berjuang, lalu terjadi perdebatannya. Nih kamu itu tidak berjuang, ini buktinya. Kamu itu berjuang, ini buktinya. Itu yang pertama Pak. Jadi bukan Allah itu tidak tahu, Allah itu maha tahu. Cuman nanti di yaumul akhir, apa yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia itu tidak bisa mengelak lagi, itu bukti-buktinya konkret Pak, konkret. Dan disitulah kemahadilan Allah itu.
Jadi kalau hari ini barangkali orang dihukum dengan bukti-bukti yang kurang jelas sehingga banyak yang tidak terima atas putusannya, di yaumul akhir itu bukti-buktinya itu nyata, konkret. Kamu lari dari medan perang, nih buktinya. Kamu tetap berada di medan perang, ini buktinya. Yang kedua, Allah ingin memilih di antara orang yang beriman itu orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Dan yang ketiga, Allah itu ingin mengokohkan orang-orang yang beriman. Ingin menjadikan orang-orang yang beriman itu mulia itu Pak, punya harga diri, punya izzah. Wa yamhaqal kafirin. Sebaliknya Allah itu ingin membinasakan, ada yang mengatakan mengurangi sebagian dari orang-orang kafir. Tempo hari pernah kita bahas. Kenapa dikurangi gitu Pak? Karena toh dalam faktanya di kemudian hari ada di antara orang-orang kafir itu yang kemudian Allah beri hidayah lalu masuk Islam dalam peristiwa Fathul Mekah itu. Nah, yang menurut Allah orang-orang itu tidak akan mendapatkan hidayah, maka satu persatu dalam beberapa peperangan itu dibinasakan oleh Allah itu. Nah, ini mudah-mudahan ayat ini nih jadi sebuah motivasi bagi kita, penguat bagi kita. Pertama, yang namanya perjuangan itu perlu pengorbanan. Yang kedua, kalau kita hidup dalam keadaan terpuruk, jangan terlalu lama terpuruknya itu. Segera bangkit Pak, segera bangkit. Makanya ini kalau kita punya anak gitu Pak ya, punya saudara gitu, usaha gitu Pak ya, usaha bangkrut, jangan ikut terpuruk orang tuanya itu. Yang namanya bangkrut itu sudah biasa Pak. Tapi kalau anak bangkrut, orang tuanya ikut bangkrut, moali modalan deui, mane mah usaha teh bangkrut deui. Siapa tahu yang kelimanya itu justru akan sukses itu Pak. Jadi terus kita itu harus memberikan motivasi itu. Mungkin belum waktunya saja untuk berhasil itu Pak. Nah, cuman terkadang suka ada orang itu mengatakan, saya mah lieur cenah, ngamodalan di dinya mah cenah bangkrut deui cenah gitu. Padahal siapa tahu selangkah deui eta bakal sukses itu Pak, selangkah lagi. Nah itu. Jadi motivasi yang sangat luar biasa melalui ayat ini agar umat Islam itu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.